Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebentar Ibu cek dulu di Zoom meetingnya. Kita satu kelas ada 18 dan ini yang masuk baru 17 dengan Ibu. Berarti 16 dikalian kurang 2 ya. Oke, 5 menit lagi kita nunggu teman kalian yang 2 untuk join. Oke, sambil menunggu teman kalian yang join, Ibu mau tanya gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Di semester yang baru ini, kelas 12 ini, semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Entah itu belajar kimia, belajar fisika, belajar matematika, ataupun belajar mata pelajaran yang lain. Itu ya, tetap recharge energi kalian agar belajarnya tetap semangat walaupun kita belajarnya online seperti ini. Oh ya, ini 2 teman kalian sudah masuk, alhamdulillah. Oke, jadi semuanya masuk ya. Semuanya masuk, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan untuk ketua kelas dapat memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Teman-teman, Ibu harap kalian semua menyalakan semua kameranya ya. Ini tinggal 3 orang yang belum menyalakan kamera. Ada Lolia, ada Deva, dan juga satu lagi Gasani. Oke, terima kasih Lolia, Deva, dan Gasani sudah menyalakan kameranya. Jadi kita semua bisa melihat wajah-wajah teman-teman kita semua. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke materi kita yang pertama di kelas 12 semester 1 ini, Ibu pengen tanya dulu ke kalian. Dulu waktu kelas 10, kita semua sudah belajar mengenai larutan. Benar? Iya, coba larutan apa? Siapa yang mengirim di chat? Oh iya, Denny, saya benar. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Benar sekali Denisa, terima kasih. Oh ya, teman-teman lain ada yang mau menyebutkan contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit? Tadi kan Denisa sudah menyebutkan kalau kita belajar larutan elektrolit dan non-elektrolit. Silahkan contohnya. Boleh di-unmute, boleh di-chat. Oke, Marcel silahkan. Ya, Marcel benar. Jadi contoh dari larutan elektrolit itu adalah larutan garam atau NaCl. Dan contoh dari larutan non-elektrolit itu ada urea. Benar sekali. Nah, di materi kali ini kita juga akan belajar mengenai larutan. Untuk materi kedepannya. Bagus, kalian semua masih ingat materi larutan elektrolit dan elektrolit. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai KD 3.1, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yaitu ada penurunan tekan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya kita ada untuk pertemuan kali ini, kita pakai indikator 3.1.1, yaitu menjelaskan sifat koligatif larutan yang ada 4 tadi gitu. Tapi total dari indikator kita ada 3. Untuk pertemuan hari ini kita membahas indikator yang pertama, yaitu kita menjelaskan sifat-sifatnya seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke materinya lagi, Ibu pengen tanya ke kalian, pernah nggak kalian itu merebus air? Ya, pernah di chat, pernah, iya pernah. Nah, ketika kalian merebus air, itu kan nanti lama-lama airnya akan mendidih tuh. Ketika airnya mendidih itu kan nanti akan muncul gelembung-gelembung dari bawah tuh muncul ke atas. Nah, pernah nggak kalian ketika kalian mendidihkan air, kemudian kalian memasukkan gula ke dalam air mendidih tersebut? Oke, belum pernah. Kira-kira apa yang terjadi ketika kalian memasukkan gula ke dalam larutan yang mendidih itu? Iya, benar Abel. Jadi ketika kita memasukkan gula ke dalam larutan itu nanti larutannya enggak jadi mendidih lagi gitu. Nah, itu kenapa? Nah, itu merupakan salah satu prinsip dari penurunan tekanan uap yang nanti kita akan pelajari di sifat koligatif larutan.
seperti itu. Dan juga kalian pernah nggak diinfus? Ada yang pernah diinfus? Oke, Melina pernah. Nah, ketika kalian diinfus itu kan ada cairan yang masuk. Gimana sih cairan itu bisa masuk? Kenapa cairan itu bisa masuk? Nah, itu juga nanti kita akan pelajari di sifat koligatif larutan. Oh ya, ada juga, pernah nggak kalian melihat proses pembuatan es puter atau es krim? Kenapa dinamakan es puter? Ya, benar. Karena bikinnya diputer. Jadi, di proses pembuatan es puter, kita juga nanti akan menambahkan garam. Apa fungsi garam pada penambahan es puter? Nanti kita bahas di sifat-sifat koligatif larutan. Oke, sebelumnya, jadi sebelum kita masuk lagi ke materi sifat koligatif larutan, sebelum kita tahu apa sih itu sifat koligatif larutan, kenapa sih kita harus belajar sifat koligatif larutan, nah silahkan kalian bisa menyimak video berikut ini. Bentar ya, Ibu tayangkan dulu. Oke, kelihatan teman-teman di share screen videonya? Oke, kelihatan. Nah, silahkan kalian lihat video penambahan garam untuk membersihkan salju di jalanan. Kalian amati baik-baik, nanti kalian coba analisis. Seperti itu. Oke, teman-teman sudah melihat videonya? Nah, silahkan kalian berkelompok 2 orang dan kalian buka LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, di LKPD itu, di sini LKPD-nya akan Ibu tayangkan. Nah, di LKPD ini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan video tadi. Nah, kalian jawab pertanyaan di sini sesuai dengan video tadi dan kalian coba analisis. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke, iya Sofia gimana? Oh, jadi nanti kalian mengerjakannya di Word aja. Jadi kalian tulis soalnya, terus kalian tulis jawabannya, kalian kerjakan di Word, nanti kalian kumpulkan di Google Classroom, di kelasnya Ibu. Kan sudah join semua di kelas Google Classroom. Nah, kalian kumpulkan jawabannya di situ, satu kelompok satu saja. Jadi 2 anak mengirimkan satu jawaban. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak, silakan dikerjakan LKPD-nya. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, teman-teman sudah selesai semua membahas LKPD-nya dan kalian juga sudah setiap kelompok sudah presentasi memaparkan hasil dari LKPD-nya. Nah, Ibu di sini akan sedikit mengulas apa yang ada dalam LKPD-nya itu. Jawaban dari kalian sudah benar, Ibu hanya akan sedikit menambahkan saja. Jadi di LKPD ini tuh dikasih gambar, ada gambar orang sedang mendorong mobil di jalan yang bersalju. Nah, kemudian ada keterangannya gini, mobil yang tidak bisa bergerak di jalan bersalju karena semua jalanan tertutup salju. Beberapa orang berusaha untuk menghilangkan saljunya dengan cara menaburkan garam di jalanan bersalju tersebut. Nah, kemudian di bagian identifikasi masalah ada pertanyaan. Ada penggunaan garam untuk menghilangkan salju di jalanan. Berdasarkan gambar dan pernyataan di atas, tuliskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Oke, jadi kenapa sih kita harus menaburkan garam di jalan yang bersalju? Apa sih gunanya orang-orang menaburkan jalanan di jalan yang bersalju itu? Dan juga ketika di film-film itu ada mobil yang untuk membersihkan salju itu, di depannya kan digunakan untuk membersihkan salju, yang di belakang ditaburkan garam, ya kan, di bagian belakang mobil. Nah, itu juga sama, itu cuman beda perlakuannya saja, menggunakan mobil dan menggunakan tangan secara langsung. Nah, jadi kenapa sih kita menaburkan garam di jalan yang bersalju? Nah, fenomena atau kejadian ini berkaitan juga dengan sifat koligatif larutan. Tadi kan juga di soal atas ada soal mengenai sifat koligatif larutan. Nah, di sini sifat koligatif larutan apa yang kita pelajari? Ada sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Oke, jadi di sini kita menggunakan prinsip penurunan titik beku untuk menghilangkan salju menggunakan garam. Nah, sebelum kita masuk ke
lebih lanjut lagi, kita bahas dulu mengenai pembekuan air. Jadi air itu membeku itu dari apa ke apa? Dari wujud apa ke wujud apa? Ayo Ara. Oh iya benar. Benar Ara. Jadi air membeku itu dari wujud cair ke wujud yang padat. Benar. Nah, ketika air itu berubah dari wujud cair ke wujud yang padat, dia terjadi kesetimbangan dinamis. Nah, kesetimbangan dinamis ini gimana? Kenapa bisa terjadi? Nah, jadi kesetimbangan dinamis ini terjadi ketika laju pembentukan atau laju air dari wujud cair ke wujud padat itu sama dengan laju air dari wujud padat ke wujud cair. Jadi ketika lajunya sama, terjadilah kesetimbangan dinamis gitu. Nah, lalu apa sih bedanya air yang berwujud cair dan air yang berwujud padat? Siapa yang mau jawab? Boleh di-unmute, boleh di-chat. Oke, Delvia. Jarak antar partikelnya benar sekali. Nah, jadi perbedaan antara air yang berwujud cair dan air yang berwujud padat itu ada pada jarak antar partikelnya. Jadi ketika air yang berwujud cair, itu dia jarak partikelnya lebih renggang daripada air yang berwujud padat. Kayak gini tuh. Ini kan ada bulut-bulutan, bayangkan ini tuh partikel air. Nah, yang kalau yang berwujud cair itu dia masih ada jarak di sini. Masih ada space. Itu yang berwujud cair. Tapi kalau dia berwujud padat, udah dempet-dempetan, udah deketan partikelnya kayak gitu. Nah, coba kalian bayangkan ketika kalian menambahkan garam di air. Kan tadi air gini tuh, ada sela-selanya. Nah, jadi nanti sela-sela ini akan diisi oleh garam. Nah, ketika ada garam, partikel garam yang masuk, maka air ini akan susah atau akan terhambat untuk membeku. Untuk berdekatan dia akan susah. Kayak gitu. Nah, ketika dia susah, kan tadi air membeku. Kalau air aja membeku dia 0 derajat Celcius. Maka kalau ada partikel garam yang masuk, maka titik beku airnya akan turun. Jadi ketika ada penambahan garam, maka dia akan menurunkan titik beku airnya. Jadi titik bekunya kurang dari 0 kayak gitu. Lalu apa hubungannya dengan jalanan yang bersalju tadi? Jadi ketika di jalan air akan membeku atau akan ada salju itu ketika 0 derajat Celcius. Ketika ditambah garam, otomatis dia akan turun tuh titik bekunya. Nah, ketika ada penambahan garam, titiknya turun, maka pas air suhunya 0, dia belum membeku karena ada garamnya. Nah, karena dia belum membeku, maka belum ada saljunya. Jadi kayak menghambat saljunya, menghambat air untuk membentuk salju. Jadi jangan lebih aman lagi, tidak licin lagi karena ada penambahan garam. Seperti itu. Gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Nah, kita sudah belajar sedikit tentang sifat koligatif larutan yang ada di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu akan sedikit membahas mengenai apa sih itu sifat koligatif larutan. Coba, tadi kan kita sudah belajar di LKPD juga ada pertanyaan mengenai sifat koligatif larutan. Siapa yang mau menjelaskan apa itu definisi sifat koligatif larutan? Silakan Bima. Ya, benar sekali. Jadi sifat koligatif larutan itu sifat khas yang dimiliki oleh setiap larutan. Gitu. Jadi sifat koligatif larutan itu juga bisa disebut dengan sifat larutan yang tidak bergantung pada macam zat terlarutnya, tetapi ditentukan oleh banyaknya zat terlarutnya. Jadi kayak konsentrasi zat terlarutnya yang mempengaruhi sifat koligatif larutan tersebut. Kayak gitu. Nah, oke, di PPT Ibu yang tayangkan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu ada konsentrasi larutan, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik, dan sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi nanti kita akan membahas mengenai ini. Nah, sebelum kita masuk, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai larutan. Apa sih itu larutan? Karena kita kan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Kita harus tahu dulu dong apa itu larutan itu. Nah, kalian ada yang pernah membuat larutan, mungkin membuat teh. Kalau membuat teh bahannya apa aja? Ya, benar, air, gula, dan juga tehnya. Bayangkan kita nggak ada tehnya,
kita hanya membuat air dan gula saja. Ketika kalian ada air, kalian masukkan gula, kalian aduk-aduk. Nah, apa yang terjadi? Ya, benar sekali Melina. Jadi ketika ada gula kita masukkan ke dalam air, maka dia akan bercampur. Nah, itu yang dinamakan larutan. Kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana airnya, mana gulanya. Nah, itu disebut larutan. Larutan itu campuran dari zat terlarut dan pelarut yang sudah homogen. Jadi, kita udah nggak bisa bedain lagi mana zat terlarutnya, mana pelarutnya. Nah, itu yang disebut dengan larutan. Kayak gitu. Oke, sedikit saja karena waktunya sudah mau habis untuk yang jam pertama. Oke, dari teman-teman, silakan. Tadi kan kita sudah membahas mengenai sifat koligatif larutan, bahas larutan, dan membahas mengenai tadi sedikit menyinggung apa? Salju. Nah, sekarang ada yang mau menyampaikan simpulannya? Oke, silahkan Ajeng. Ya, benar sekali. Jadi, di sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, penurunan tekan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekan osmosis. Nah, dari 4 itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap larutan. Gitu. Oke, jadi dari kalian untuk sedikit pengenalan mengenai sifat koligatif larutan, ada pertanyaan? Oke, jika tidak, silahkan kalian pelajari mengenai konsentrasi larutan. Setelah istirahat berikut ini, Ibu akan bahas mengenai konsentrasi larutan. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan untuk jenjang pelajaran pertama ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kalian sudah bergabung dan selamat untuk beristirahat sebentar, kemudian melanjutkan pembelajaran lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.